Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh. Sehat Pak Haji? Alhamdulillah. Alhamdulillah nih. Aduh. Saya sudah 3 kali kesini nih. Oh gitu. Jadi Pak Sekdis katanya lagi rapat Ya, dengan DPR. Yang kedua lagi katanya sedang ada juga membuka kegiatan. Siap. Yang ketiga sama Pak Kabid SMP atau ngontrol sekolah katanya. Siap. Jadi alhamdulillah hari ini bisa bertemu silaturahmi dengan Pak Sekdis. Siap. Hanya biasa Pak kalau kesini itu membawa persoalan gitu, Ya, tidak tapi, membawa buah tangan. Ya, tapi tadi dalam perjalanan pagi-pagi ada macet nggak dari Bogor ke sini? Alhamdulillah sih, kalau macet sih enggak, cuman ya biasa tiap bulan itu ada kemacetan kekurangan. Oh, siap. Gimana Pak? Itu Pak. Siap. Jadi kami di sekolah nih sekarang sekarang sudah 2 tahun masa pandemi yang diberlakukan kurikulum ini ada 3 macam nih Pak. Kurikulum 13 ya. Yang pertama kurikulum 13 normal, kurikulum yang disederhanakan, kemudian modifikasi oleh sekolah sendiri. Jadi 3 macam. Sekarang nambah lagi Pak. Dengar-dengar masih ada kurikulum merdeka. Gitu. Biasalah Pak Menteri ini dari pertama beliau menjabat, Mas Nadiem, itu kan merdeka belajar. Merdeka belajar. Kalau belajar itu pasti kaitannya dengan kurikulum. Nah, kurikulum sekarang lagi apa ya? Ada sesuatu yang baru tentang kurikulum merdeka. Jadi isunya sih bahwa kurikulum merdeka itu lebih sederhana lagi. Cuman kan kita masih nunggu sosialisasi Pak. Yang namanya kurikulum baru ini adanya sosialisasi. Jadi kami juga masih menunggu kebijakan dari dinas. Bagaimana koordinasi mungkin dari kementerian. Apakah dengan masa yang sudah mulai melandai COVID-nya, itu kurikulumnya seperti apa? Apakah sudah mulai kurikulum normal biasa 13 ataukah masih bisa menggunakan kurikulum yang dibuat oleh sekolah atau kurikulum yang disederhanakan? Sedangkan untuk kurikulum merdeka kan kami masih nunggu sosialisasi Pak. Jadi ya itu yang ada di sekolah itu masih utamanya sekolah kami Pak, karena sekolah baru Pak. Izin Pak. Ya. Kalau yang saya dengar bahwa kurikulum yang berlaku di sekolah itu ada 4. Kurikulum K13, kurikulum kedaruratan, kurikulum kaitan dengan yang dibuat oleh sekolah, penyederhanaan, dan kurikulum merdeka belajar. Betul itu Pak? Betul ya. Nah, apa langkah-langkah yang dilakukan oleh Koci ketika ada 4 kurikulum ini untuk implementasinya di sekolah Pak? Itu Pak, jadi di sekolah itu memang agak dengan kondisi seperti ini agak repot Pak ya. Tetap kami menyediakan yang pertama kurikulum normal biasa sebagai ajukan 2013 dengan kurikulum yang disesuaikan Pak. Darurat itu yang kurikulum darurat. Kalau misalnya kondisinya belum normal ya kami pakai kurikulum darurat Pak. Karena namanya juga belum normal Pak. Ya. Darurat kalau darurat. Jadi ya izin ketika yang saya dengar tadi ada kurikulum kedaruratan ya, kurikulum di masa pandemi Pak.
Harapan Bapak ke depan bahwa kurikulum yang ideal bagi anak-anak itu kurikulum yang seperti apa yang berimbang? Sementara ini kami masih menilai bahwa kurikulum 2013 yang masih normal, Pak. Iya. Itu karena kalau masa pandeminya sudah lewat, minimal sudah melandai, kami kan sudah bisa 100% pembelajaran tatap muka. Iya. Jadi tetap kami ini pengen yang normal biasa. Iya. Ya, jadi capaian materinya juga jadi bisa normal 100%. Sesuai dengan yang ada di kurikulum 2013 itu. Siap. Tapi kalau misalnya kurikulum darurat masih kita pakai, kan ada beberapa materi mungkin yang tidak disampaikan oleh siswa. Oke, jadi izin yang saya dengar tadi bahwa pelaksanaan kurikulum di masa pandemi ada beberapa tidak tercapainya kurikulum, betulkah itu? Tidak tercapainya materi kurikulumnya. Betul Pak? Betul. Ya. Mengapa? Ya, karena kami keterbatasan waktu, Pak. Oke. Waktu tatap muka beda, Pak, dengan pembelajaran daring itu. Jadi kami karena keterbatasan waktu penyampaian materi, nah itulah kami pengurangan walaupun kami anggap yang tidak esensial kan gitu ya, tetap kalaupun misalnya normal ya, walaupun kami anggap tidak esensial ya apa salahnya kita sampaikan ke anak, karena makin banyak materi kan makin kaya itu anak terhadap pembendaharaannya. Betul, ya. Materi yang disampaikan. Kami mengharapkan kalau situasinya masih sudah PTM 100%, itu tetap kami menggunakan kurikulum yang normal. Tadi Pak, benarkah memang ketercapaian materi esensial pada masa pandemi ini belum terlaksana dengan baik? Apa langkah-langkah yang dilakukan Pak oleh Bapak selaku kasih kurikulum dalam pelaksanaan pencapaian materi esensial, Pak? Ya, kami menyarankan sekolah, ya hanya menyarankan ya kami juga karena situasi kan masing-masing Pak di sekolah itu. Di sekolah itu kondisi siswanya beda Pak, mungkin antara gugus satu dengan gugus yang lainnya. Iya. Gugus mungkin kalau gugusnya yang berdekatan, kalau misalnya gugus satu Cisau, Pagedangan, di kecamatan itu beda dengan mungkin yang ada di Kelapa II, yang ada di gugus gugus 2, beda lagi mungkin gugus yang ada di Pantura. Itu karakter siswa dan orang tua itu kan berbeda Pak, tidak bisa disamakan. Maka kami menyarankan ke sekolah, di sekolah itu ya disesuaikan dengan kearifan lokal. Siap. Izin Pak, pembicaraan ini hanya kita yang tahu, kerahasiaan apapun yang disampaikan oleh Pak kasih kurikulum ini tidak mungkin orang lain tahu. Nah, tadi tentang pelaksanaan kurikulum Pak, kalau kita pakai rank 1 sampai dengan 10 penilaiannya itu dalam titik berapa Pak? Maksudnya? Ya misalkan ketercapaian pelaksanaan kurikulum di satuan pendidikan itu sudah mencapai berapa? Kalau misalkan penilaiannya dari 1 skornya sampai dengan 10. Maksimal mungkin baru ketercapaian sampai skor 7 ya? Sepertinya itu. Dan itu pun yang persis barangkali nanti ke pengawas pembina, karena Bapak Ibu pengawas itulah yang tahu adanya di sekolah-sekolah, bukan di lapangan ya Pak ya? Iya, di sekolah-sekolah itu yang tahu persis kondisi sekolah. Jadi ya
ya sekolah kan juga punya keterbatasan juga Pak. Siap. Gurunya juga barangkali, Siap. termasuk kepemimpinan kepala sekolah sebagai top manajernya, top Siap. manajernya. Jadi walaupun sekolah itu tadinya bagus, tapi kalau pengelolaannya kepala sekolah itu kurang ya kendor juga itu. Ya, tadi Pak izin ketercapaiannya dalam skor yang 7 ada 8, ada 9. Kira-kira apa yang akan ditarget ke arah 8? Apa bisa dilakukan? Harus Pak, Harus ya? harus bisa. Kalau misalnya nanti ada masukan-masukan, juga Ya. misalnya, oh ini ternyata pendidikan di Kabupaten Tangerang itu menurun. Siap. Sementara orang kan masih malu karena ada pandemi. Siap. Nah, itu harus ada kita semacam sosialisasi atau apa yang nanti Siap. terserah apa ininya, bahwa pengawas kita harus kumpulkan. Siap. Apa langkah-langkah yang harus kita lakukan di dinas pendidikan bisa mencapai angka 8 itu, bisa naiklah itu. Siap. Nah, setelah kita uji, bagaimana perasaan Bapak? Apakah ada masih beban? Ya minimal sudah ini apa? Siap. Sudah nyaman ya? Plong lah gitu. Oh, udah plong. Plong itu apa Nah, pasal? Ya. Kira-kira apakah kita akan melakukan coaching kembali? Kita jadwalkan misalkan ketercapaian 8 itu di bulan apa? Kita tahu kan mulainya kurikulum nanti di tahun ajaran 2022-2023 di bulan Juli. Apa kita akan sepakati nanti coaching lagi di bulan Mei atau gimana? Ya Pak, sebaiknya habis lebaran. Habis lebaran ya, biar ada kue ya Pak. Ada kue kalau mau nanti. Ya ini kan waktu-waktu akhir. Siap. Karena menjelang puasa nih. Iya. Gitu. Ya itu Pak Haji, terima kasih. Siap. Kita tunggu nanti habis lebaran sekitar di bulan akhir Mei ya Pak. Akhir. Minggu Siap. keempat. Siap. Mudah-mudahan Pak Haji sehat selalu Amin. dalam melaksanakan tugas sehari-hari Amin. sebagai kasih kurikulum Siap. di Dinas Pendidikan jenjang SMP. Siap. Dan mudah-mudahan sehat selalu. Amin. Makasih banyak. Terima Mudah-mudahan kasih. sehat. Sukses. Oh, Mudah-mudahan jadi ya. kepala dinas. Amin. Udah cukup. Nah ini siapa yang Google Drive-nya nih? Itu bisa saya mah. Gimana caranya nih? Mati, nyes Pak. Insan. Itu pencetnya. Pincetnya yang merah. Oh, enggak.